Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen 1 tentang pemaparan misi dari masing-masing paslon tentang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kita memasuki segmen kedua, yakni pendalaman misi dari masing-masing pasangan calon. Pada segmen ini pertanyaan akan disampaikan oleh panelis kepada semua pasangan calon berdasarkan misi yang sudah dibuat oleh masing-masing paslon. Namun pada segmen ini semua pertanyaan diajukan akan dijawab oleh masing-masing calon wakil gubernur. Kesempatan pertama, pertanyaan untuk penajaman misi terkait ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kepada paslon nomor urut 2 kepada panelis, yakni Bapak Idil Akbar. Kami persilahkan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih pada pasangan calon nomor urut 2. Salah satu misi paslon nomor urut 2 ini ada di bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan puskesmas 24 jam dan juga melakukan peningkatan pelayanan rumah sakit serta rawat inap. Bagaimana saudara calon wakil gubernur dapat membantu gubernur dalam mencari solusi program kesehatan, terutama dalam mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Soekarno yang beberapa tahun belakangan ini banyak mengalami masalah, baik secara teknis maupun manajerial. Baik, terima kasih panelis. Paslon nomor urut 2, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ada 2 hal langkah, yang pertama jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek tentunya kami akan bekerja sama dengan BPJS, tentunya kami akan membuka seluruh jaringan-jaringan puskesmas-puskesmas untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit Soekarno, yang kita tahu memang itu adalah ide dari gubernur kita Bapak almarhum Pak Eko Maulana Ali, karena beliau ingin menerapkan Bangka Belitung ini adalah sebagai medical tourism. Selain orang berobat, tetapi orang juga akan menikmati keindahan yang ada di Bangka Belitung ini. Yang kedua, kami akan memperbaiki infrastruktur dengan memberikan bis-bis atau transport-transport. Kami akan membuka akses tentunya agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang jangka menengah atau jangka panjang ada 2 hal juga. Yang pertama, kami akan bekerja sama, kebetulan saya juga sudah berbicara dengan Bapak Rektor Universitas Bangka Belitung untuk menjajaki fakultas kedokteran yang ada di Bangka Belitung. Tentunya kalau rumah sakit itu kita berdaya gunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan, saya yakin akan banyak mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ingin menjadi dokter dan ingin mengabdikan diri sesuai dengan misi almarhum Pak Eko Maulana Ali sebagai medical tourism. Yang kedua adalah kami akan meningkatkan tipe menjadi tipe A agar dapat setara dengan rumah sakit yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya pertanyaan untuk penajaman misi terkait ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kepada pasangan calon nomor urut 3. Kepada panelis, Ibu Reniati, kami persilakan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Baik, kepada paslon nomor 3, di dalam misi saudara disebutkan perlunya meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur, di mana hal tersebut tidak cukup hanya mengandalkan dana dari APBN dan APBD. Sebagai informasi, sejak tahun 2011, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perlambatan pangsa investasi, yaitu 21,36. Angka ini merupakan angka terendah di regional Sumatera. Bagaimana saudara akan menggandeng investor untuk membangun infrastruktur dengan tetap menjaga lingkungan dan sumber daya alam sehingga kita tidak didikte oleh para investor? Dipersilahkan. Baik. Terima kasih Ibu. Paslon nomor urut 3, waktu menjawab Anda sama 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini jawabannya gubernur, tetapi sebagai wakil yang harus setia, kami menyadari bahwa keuangan kita terbatas. Maka untuk menjamin infrastruktur kita bagus, kualitas pembangunan harus dipegang teguh. Maka kami berani menawarkan jujur dalam pelaksanaannya. Ya. Kemudian kalau setiap tahun kita tampal sulam membangun lagi, kapan yang lain kita dapat kebagian? Kesehatan, pendidikan. Padahal untuk kesehatan perlu alokasi dana yang tinggi. Untuk menarik investor, itu kebetulan Bapak Hidayat Arsani sudah membangun dan akan terus membangun, insya Allah tidak diragukan lagi. Sebelum kami ini berteori, sebelum jadi wakil bupati,
beliau sudah berpraktek dengan memberdayakan potensi alam yang indah ini. Untuk menjaga lingkungan ini yang saya tawarkan dulu, pernah Pak Eko menyampaikan ke saya, bagaimana Anda untuk membela kemudian mau pariwisata segala macam, padahal kita banyak bolong-bolong, perlu kejujuran. PT Timah sebenarnya harus jujur dan konsisten. Yang masih bisa direklamasi kembalilah kepada wilayah pertambangan rakyat, hutan tanaman rakyat. Maka dengan begitu sambil orang datang ke sini menikmati hasilnya sambil berpariwisata Bapak Ibu. Jadi yakinkan kepada saya, ya, saya akan berusaha untuk mengawal supaya kami berdua ini tetap kompak 5 tahun ke depan. Oke, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya pertanyaan untuk penajaman misi terkait ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kepada paslon nomor urut 4. Kepada Bapak Idil kami persilakan bertanya. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 4. Sesuai dengan misi saudara bersama calon gubernur, yakni akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan perguruan tinggi di Bangka Belitung menjadi World Class Research University. Universitas Bangka Belitung juga akan saudara tingkatkan kualitasnya untuk menjadi universitas unggul nasional. Bagaimana cara saudara bersama calon gubernur akan menggapai misi tersebut? Baik, terima kasih panelis. Untuk menjawab Anda 1 menit 30 detik sama, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ada persoalan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat ini, kalau kita melihat angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Bangka Belitung itu adalah masih di bawah rata-rata nasional. Di sini ada persoalannya adalah kalau kita melihat konstruksi anggaran daripada di bidang pendidikan ini hanya mencapai 2, sekian% saja. Seharusnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah 20%. Ini kemudian mengenai masalah perlunya dibangun di sektor pendidikan ini mengenai masalah pemberdayaan daripada universitas negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Ini adalah akan memberikan daya dorong kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi di tingkat pendidikan yang sudah ada di Pulau Bangka dan Belitung, khususnya kejuruan dalam bentuk vokasi pariwisata, vokasi kemaritiman, dan juga adalah vokasi di bidang usaha bisnis UMKM dan lain sebagainya. Kemudian daripada itu, upaya daripada pasangan nomor 4 ini adalah akan memaksimalkan daripada anggaran pendidikan ini dengan yaitu 20% sesuai dengan kondisi undang-undang. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 4. Berikutnya pertanyaan untuk penajaman misi terkait pendidikan, ekonomi, dan kesehatan kepada paslon nomor urut 1. Dari Ibu Reniati, kami persilakan untuk bertanya. Baik, kepada paslon nomor 1, salah satu misi saudara adalah menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian Bangka Belitung yang berkorelasi kepada keunggulan daerah. Karena itu jika terpilih, saudara di dalam misinya akan menetapkan satu komoditi untuk satu kabupaten atau kota, atau one region, one commodity. Saudara juga akan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai basis pendapatan ekonomi daerah. Dalam kapasitas saudara sebagai calon wakil gubernur, apa yang akan saudara lakukan untuk memastikan misi tersebut dapat tercapai? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik sama, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebagai calon wakil gubernur, saya akan membantu secara maksimal kerja gubernur. Pertama, kami sudah menetapkan tiap-tiap daerah ada produk unggulan untuk menjadi lokomotif bagi suatu daerah agar menggerakkan juga sektor-sektor yang lainnya. Yang pertama, misalnya kita mulai dari Kabupaten Bangka, bahwa di sana kita akan menggerakkan sentra perkebunan karet, kemudian juga industri kelautan dan perikanan. Kan di sana sudah ada pelabuhan perikanan Nusantara yang insya Allah jadi ini akan menjadi lokomotif menggerakkan pembangunan di daerah. Kemudian di Bangka Selatan kita akan menghidupkan kawasan industri Sadai. Di Bangka Barat pelabuhan kita gerakkan untuk masuk bagi masyarakat yang datangnya dari Sumatera. Kemudian di Bangka Tengah kita akan jadikan sebagai sentra perkebunan lada, Pangkal Pinang sebagai pusat
perdagangan dan jasa, sedangkan di Belitung akan kita jadikan sebagai kawasan pengembangan pariwisata, dan di Belitung Timur sebagai kawasan galangan kapal terpadu dalam ukuran menengah ke atas. Kemudian juga semua ini akan terintegrasi sehingga sektor-sektor lainnya juga akan menjadi unggul apabila ada satu tiap-tiap daerah sebagai lokomotif untuk menggerakkan Baik, cukup. pembangunan. Paslon nomor 1, terima kasih, waktu habis. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen kedua kita tentang pendalaman misi dari masing-masing paslon. Sebelum kita masuk ke segmen 3, lebih dahulu saya akan kembalikan acara ke pembaca kita. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Dan selanjutnya hadirin, untuk menambah semangat kita lagi, kita akan mendengarkan kembali yel-yel dari masing-masing pendukung pasangan calon dengan durasi 10 detik. Dan langsung saja kami persilahkan yel-yel pendukung pasangan calon dengan nomor urut 1. 10 detik. Baik, terima kasih. Baik, cukup, terima kasih Bapak. Selanjutnya? Selanjutnya kita akan mendengarkan semangat dari pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Padu untuk menang, gotong royong untuk menang, berjuanglah untuk menang, Rustam Wawan menang, Rustam Wawan menang. Baik, terima kasih. Baik, Ya, terima cukup, kasih. terima kasih Bapak. Selanjutnya bagaimana dengan semangat yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 3? Silakan. Hidayat Sukirman sudah membangun nomor 3. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama-sama semangat yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 4. Cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Ya, baik, cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan moderator untuk kembali memandu debat kali ini. Pembawa acara kita, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita ke segmen 3, di mana pertanyaan strategis tentang peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada segmen ini, moderator mengajukan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim perumus kepada seluruh pasangan calon, dan di sini moderator juga akan mempersilahkan paslon lain secara berurutan menanggapi dan bertanya, dan ditanggapi kembali oleh paslon yang bersangkutan. Kesempatan pertama, saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Setelah paslon nomor urut 3 menjawab, akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 4. Setelahnya kemudian paslon nomor urut 3 menanggapi dan menjawab pertanyaan paslon nomor urut 4. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Kaitannya dengan indeks daya saing Bangka Belitung yang masih rendah, yakni berada di urutan ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia. Dan indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Bangka Belitung yang juga masih rendah, yakni sebesar 69,05 di bawah IPM nasional, yakni sebesar 69,55. Hal ini secara umum dapat dilihat dari angka partisipasi kasar atau APK putra-putri Bangka Belitung yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi yang sangat rendah, yakni kisaran 9%, jauh di bawah APK nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 20%. Strategi apa yang akan saudara lakukan secara faktual guna mengatasi persoalan tersebut? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Angka itu sudah angka yang sudah nasional, kita tahu bahwa angka itu sebenarnya tidak terjadi di Bangka. Karena alam kita kaya, apapun ada, tinggal kita menerapkan sumber daya manusia yang bagus. Malu kita sebenarnya itu ya.
Ya mungkin ini adalah suatu kecelakaan perekonomian kita, peraturan kita, birokrasi kita yang tidak jelasnya. Orang mau investasi sulit sekali di Bangka Belitung ya. Ini masalah itu. Maka saya dengan Pak Sukirman berkata bagaimana birokrasi dipangkas. Kalau 3 bulan, dari dulu saya bilang katakan bahwa semua izin masuk Bangka ini nggak usah pakai duit-duit, nggak pakai loy-loy, masuk semua ke Bangka ini. Ini pentingnya. Sama saya dengan Pak Rustam, apapun kami taken demi kepentingan rakyat. Ya, masalah kesehatan, ya sudahlah Pak Moderator, saya sudah membangun rumah sakit, saya sudah membangun beberapa rumah sakit. Bidang sosial, BPJS belum ada, saya sudah dulu. Maaf, saya berkata dengan Pak Rustam, Pak Yusron, Pak Zali, mungkin saya dulu yang duluan kerja ini. Pariwisata, alam yang hebat luar biasa. Yang begitu indah pantai mutiaranya. Kita hanya kalah budaya di Bangka Belitung, nggak lawan pantai kita bagus, di dunia bagus. Maka nanti Pak Moderator tunggu saya jadi gubernur, saya rapikan semuanya ya, bagus-bagus. Mohon saudara pendukung, mohon untuk dia. Baik, terima kasih. Waktu habis. Paslon nomor urut 3, terima kasih. Berikutnya paslon nomor urut 4 akan memberikan tanggapan dan pertanyaan atau jawaban paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Indeks daya saing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat rendah ini menjadi tanggung jawab kita. Ini terbukti dengan jumlah persentase tenaga kerja kita itu hanya lulus SD, SMP 67,8%. Artinya kemampuan mereka untuk bekerja itu di bawah standar. Hal inilah menjadi tanggung jawab kita untuk meningkatkan pendidikan vokasi strategi kita ke depan. Agar kemampuan tenaga kerja kita itu tidak kalah saing dengan daerah lain. Silakan untuk data IPM, silakan. Indeks pembangunan manusia Provinsi Bangka dan Belitung tadi sudah dikatakan adalah di bawah rata-rata nasional. Untuk itu kemudian bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mencari terobosan-terobosan untuk meningkatkan kemampuan daripada manusia. Kita sudah tahu bahwa angka itu sekian ya. Maka saya mungkin sama semuanya ini ya, nggak ada bedanya ya, sama semuanya ya. Karena apa, ingin membuat rumah sekolah gratis, pupuk gratis, ekonomi lapangan kerjanya besar, sama ya. Hanya ada beda tipis semuanya ya. Saya rasa nggak ada bedanya, sama Pak Rizali ya, adinda kita ya. Kita sama visi lah ya, tinggal Allah yang menentu kita berempat ini ya, nggak ada lagi ya. Mohon ya. Para pendukung untuk diam. Semua sama ya. Dan saya harap kedepannya memang pendidikan ini tidak tahu menawar lagi. Maka sehat, iman dan pintar sesuai dengan misi saya dari lahir sampai umur 53 tahun ini. Bangka Belitung harus punya kader yang hebat untuk mensejahterakan rakyat Bangka Belitung ini. Insya Allah kita akan yang terbaik, di antara yang terbaik. Baik, cukup. Paslon nomor 3, terima kasih. Selanjutnya, mohon para pendukung pasangan calon sekali lagi mohon untuk diam agar suasana debat ini berjalan dengan kondusif. Sekali lagi mohon, ada waktunya, akan dipersilakan Anda untuk bertepuk tangan dan yel-yel. Kesempatan kedua, saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Setelah paslon nomor urut 4 menjawab, akan ditanggapi paslon nomor urut 1 dan kemudian akan dijawab atau ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 4. Pertanyaannya, sejak tahun 2012 harga timah terus mengalami penurunan dan akhirnya direspon dengan pengurangan produksi dan ekspor timah. Oleh karena itu, penurunan harga timah tersebut menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung terus turun. Kondisi ini akhirnya menyebabkan peran timah dan dalam struktur perekonomian Bangka Belitung dalam 6 tahun terakhir juga mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada perubahan pangsa sektor industri pengolahan atau dominan adalah industri smelter timah menurun dari 25,07% menjadi 20,08%. Kemudian pada sektor pertambangan dan penggalian juga
juga mengalami penurunan dari 17 pada tahun 2010 jadi 11,91% pada tahun 2016. Bagaimana saudara memandang masa depan industri timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga mampu membawa kesejahteraan kepada masyarakat di bumi serumpun barat? Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kami bersama-sama anggota DPRD Bangka Belitung nanti Allah harus usahakan perubahan ataupun revisi undang-undang pertambangan menurut hemat nilai dengan dilakukan untuk komoditi timah. Dalam arti kita harus berusaha bagaimanapun juga harga timah ini harus naik. Kita lakukan strategi-strategi. Sekalipun hasil sedikit, tapi kalau harga tinggi ini akan membuat kompetitif yang sangat baik terhadap harga timah. Dan kita tidak bisa meninggalkan timah menjadi sektor lain tanpa kita memikirkan terlebih dahulu. Dalam arti kata, tetap pemberdayaan masyarakat tambangan dilakukan secara selektif dan melakukan aturan-aturan agar sektor pertambangan ini aturannya tidak abu. Jangan sampai aturan yang abu-abu ini membuat sekelompok untuk bermain sehingga harga timah tinggi itu pun tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Artinya ingin saya sampaikan di sini bagaimana kita membuat sektor pertambangan ini betul-betul manfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam arti kata WPR harus kita kedepankan. Bagaimana sehingga illegal logging yang meninggal dilakukan sama itu harus kita minimize sehingga harga timah ini naik betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat. Inilah tujuan kami, insya Allah revisi undang-undang ini harus kita berjuangkan bersama-sama demi masyarakat Bangka Belitung. Baik, terima kasih cukup. Baik, berikutnya nomor 1 akan menanggapi dan bertanya kepada paslon nomor 4. Waktu Anda 1 menit mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, dalam kaitan harga timah, faktor penyelundup itu merupakan musuh terbesar. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara saudara untuk mengatasi penyelundupan? Kedua, ya, dalam rangka untuk membangun ekonomi bubble, jelas bahwa kita perlu menciptakan industri yang bernilai tambah. Maka apa langkah saudara dalam menciptakan industri nilai tambah di bidang pertimahan? Terakhir adalah dalam kaitan perumahan. Kobatin ada di tempat saudara di Bangka Tengah, tetapi nyatanya Kobatin tutup di tangan saudara. Apa tanggung jawab saudara dan bagaimana? Aduh, mohon. Kita sudah sepakat. Mohon, ya, Pak. Ya, sebagaimana misi yang sudah kami tegaskan bersama bahwa nilai tambah itu, karena Pak Yusron banyak berkiprah di Jepang, sebagian besar industri elektronik Jepang itu telah akan kita tarik ke Bangka Belitung untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus tambah timah, karena timah cukup. Terima kasih paslon nomor 1. Berikutnya akan menjawab menanggapi waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mengenai penyelundupan, kita harus segera berkoordinasi dengan pihak keamanan, baik TNI AL, TNI AD, dan pihak kepolisian. Ini kerjasama kita bersama-sama dalam rangka tingkat penyelundupan yang ada di daerah Bangka Belitung. Mengenai Kobatin, saya sampaikan di sini, berdasarkan undang-undang pertambangan, tidak ada kewenangan pemerintah kabupaten terhadap penutupan maupun membuka Kobatin setelah ditutup. Itu kewenangan pemerintah pusat. Perkara kita mengindustrialisasi timah dari hilir ke hulu, kita buktikan saja siapa yang sudah berbuat dan apa yang akan kita berbuat. Yang selama ini sudah lakukan. Bukan saja industri pertimahan, ya, memperbanyak industri smelter, tetapi dalam rangka UMKM yang kita kembangkan juga, yang ada hubungannya dengan industri timah, itu pun sudah kita jalankan. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Berikutnya saya akan bertanya kepada paslon nomor 1. Setelah paslon nomor urut 1 menjawab, akan ditanggapi atau pasangan paslon nomor 2 akan bertanya kepada paslon nomor 1. Kemudian setelah itu akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 1. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 terkait pengawasan sistem jaminan kesehatan yang saat ini berjalan seperti BPJS yang memiliki berbagai kelemahan yang masih harus diperbaiki. Masyarakat juga sering menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan dan klaim jaminan kesehatan yang tidak sesuai atau mengalami berbagai kendala, baik teknis maupun persoalan administrasi. Jika terpilih,
apakah ada keinginan saudara untuk menerbitkan sistem jaminan lainnya sehingga kesehatan masyarakat Belitung lebih terjamin? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. BPJS itu adalah program pusat. Bagaimanapun daerah harus mendukung, tetapi setiap daerah punya kebijakan untuk menyempurnakan program BPJS itu. Sehingga penyempurnaan yang akan kita lakukan adalah, dulu pada waktu saya menjabat sebagai bupati ada program namanya Jaminan Kesehatan Sepitu Dulang, di mana setiap masyarakat yang berobat dilayani dengan gratis dari tingkat yang paling bawah sampai rujukan sampai ke tingkat di Jakarta. Kita waktu itu kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Cipto Mangunkusumo. Jadi di tiap-tiap kecamatan didirikan puskesmas, kemudian dari pustu dirujuk ke puskesmas, naik ke rumah sakit umum daerah, terus nanti pada saatnya pada memang harus dirujuk, maka kita rujuk rumah sakit kerjasama dengan rumah sakit Cipto di Jakarta. Kemudian di Jakarta kita siapkan rumah tunggu dan juga petugas-petugas yang melayani agar masyarakat tidak terlalu antri. Kemudian juga mereka keluarga yang mengantarkan juga dapat fasilitas untuk itu. Oleh karenanya BPJS tetap dilaksanakan, karena itu program pemerintah pusat, tetapi daerah berwajib juga untuk membantu pemerintah pusat menyediakan anggaran yang cukup sehingga pelayanan kesehatan masyarakat itu dapat terjamin, kemudian dilaksanakan dengan sebaiknya, sehingga tidak ada keluhan lagi tentang jaminan kesehatan pada masyarakat. Jamin kesehatan serumpun sebaik, insya Allah akan kami laksanakan apabila kami terpilih. Terima kasih, cukup. Pas nomor urut 1 berikutnya akan dilengkapi dan silakan bertanya dari pas nomor 2 terkait dengan jawaban dari pas nomor 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan saudara bahwa BPJS merupakan program nasional yang tetap harus kita tegakkan, dan pendampingan itu jamda dan sebagainya merupakan kebijakan daerah. Tetapi di setelah kita ingin meningkatkan jamda dan daerah, tentu kita juga harus melihat struktur APBD kita. Kalau kita struktur APBD kita hanya 2,6 triliun, sementara 45% sudah bagian tidak terpisahkan dalam bentuk diatur. Tentunya selain itu tentu kita memikirkan bagaimana menekan PAD kita. Karena kita 16 tahun kita merdeka dari Sumsel baru 590 miliar. Sementara di sisi lain tambang yang diunggulkan kita sudah mulai merosot. Nanti saya bertanya kepada saudara, kira-kira cara apa, teknik-teknis apa yang menjadi target kalian untuk meningkatkan sumber pendapatan kita agar kita bisa mengcover apa yang dituju saudara menjadi sebuah kebijakan daerah untuk membuat. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya paslon nomor urut 1 akan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pertama, prinsip pendapatan asli daerah adalah menambah pendapatan daerah tapi tidak memberatkan masyarakat. Oleh karenanya harus ada terobosan-terobosan yang inovatif dari seorang pemimpin untuk menciptakan pendapatan asli daerah yang kita kembangkan nanti dari nilai-nilai tambah, kemampuan produk-produk daerah yang unggul, sehingga nilai tambah inilah nanti akan menjadi sebagai pemicu lokomotif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, postur APBD kita memang terlalu rendah apabila dibanding dengan daerah-daerah lain. Oleh karenanya lobby-lobby kepada tingkat pusat itu harus dilakukan dalam rangka kita meyakinkan pengambil keputusan di tingkat pusat, baik tingkat presiden, menteri-menteri, dan kemudian si pihak-pihak lainnya, supaya APBD kita ini tidak berkutat pada angka-angka itu saja. Oleh karenanya kepercayaan pemerintah pusat kepada pemimpin di daerah itu sangat menentukan. Oleh karenanya kami berusaha semaksimal mungkin agar anggaran yang sudah diberikan kepada pemerintah baik, cukup, daerah terima kasih paslon nomor 1. Terima kasih. Waktu habis. Terakhir, saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 2 yang kemudian setelah nomor urut 2 menjawab akan ditanggapi paslon nomor urut 3. Setelah itu akan ditanggapi dan dijawab kembali oleh paslon nomor urut 2. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Core ekonomi Bangka Belitung saat ini sudah mulai beralih dari pertambangan ke perkebunan, perikanan, dan juga pariwisata. Dalam upaya mengembangkan kelestarian pariwisata, misalnya secara masif masyarakat juga sudah menolak ada pertambangan laut dan kapal isap. Termasuk juga adalah dengan ditetapkannya Tanjung Kelayang sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata oleh Presiden tahun lalu, dan penetapan Belitung sebagai kawasan geopark yang sedang diajukan ke UNESCO saat ini. Jika terpilih,
apa yang saudara janjikan dan komitmenkan untuk akan selalu memajukan pariwisata dan sektor lain selain pertambangan agar peningkatan ekonomi Bangka Belitung bisa tercapai. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tentunya komitmen kami bersama Bapak Gubernur Rustam Effendi yang kebetulan saat ini beliau adalah incumbent bersama Bapak Hidayat Arsani. Mereka berdua sudah menetapkan garis-garis hukum yang jelas untuk Bangka Belitung ini. Terbukti sedang digodoknya rencana peraturan daerah tentang zonasi pulau-pulau kecil dan pesisir. Tentunya saya berbicara dengan Pak Rustam, kurang lebih kata kepala dinas beliau bulan April insya Allah sudah diputuskan oleh DPRD Bangka Belitung. Tentunya kalau penetapan zonasi ini sudah jelas, mana kawasan wisata, mana kawasan budidaya, mana kawasan untuk pertambangan, sehingga penambangan yang green, pariwisata yang sesuai ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini adalah kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan di KEK Belitung ini, kawasan ekonomi khusus Belitung, 18 triliun rupiah cukup bermanfaat bagi masyarakat Bangka Belitung, dan hanya 5 di Indonesia ini yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Tentunya saya mengajak masyarakat Bangka Belitung untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Mengutip firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, masyarakat Bangka Belitung bersyukur, pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Tetapi sebaliknya kita kufur nikmat, azab Allah amat pedih. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Berikutnya paslon nomor urut 3 akan menanggapi dan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Itu yang dikatakan nomor 2 itu sudah benar semuanya. Ya. Mohon para pendukung ya, sudah benar ya. Tapi saya sedikit nambah lagi, jangan tersinggung Pak Gub ya, karena masih atasan saya ya. Yang diajukan Pak Gubernur itu sudah memenuhi syarat dan standar dan sudah menyenangkan masyarakat Belitung ini ya. Tinggal nanti saya kalau saya terpilih, saya akan teruskan lebih baik lagi. Saya rapikan apa yang telah diberi Pak Gubernur. Ya, saya akan kerja keras lagi dan tidak akan saya rusak dengan cita-cita Pak Rustam ini kepada saya. Itu sudah benar semuanya dan tidak ada salahnya dan tidak kejelekannya. Apalagi adinda kita tadi sudah baca Al-Qur'annya bagus sekali, luar biasa. Mohon pendukung, sekali lagi pendukung kita bersyukur sama Allah, semoga betul-betul alam kita ini bisa terjaga. Karena peraturan ada semua. Kita hanya melaksanakan. Namun demikian peraturan. Baik, terima kasih, waktu habis, Bapak. Waktu habis. Sekali lagi buat para pendukung, kita sudah sepakat tadi untuk tidak bersuara agar suasana debat ini berjalan dengan kondusif. Sekali lagi masing-masing paslon untuk menjaga. Baik. Bisa kita lanjutkan? Mohon tenang. Selanjutnya tanggapan dari paslon nomor urut 3 akan ditanggapi dan dijawab kembali oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, dalam rangka menjaga harmonisasi antara dua pulau besar, Bangka dan Belitung, sebagaimana kita lihat Belitung sudah ditunjukkan kawasan khusus ekonomi wisata dengan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2016. Sementara sekarang saya sedang menyiapkan kawasan khusus ekonomi wisata di Pulau Bangka, di mana beberapa waktu yang lalu saya telah paparan di kementerian dan alhamdulillah kementerian sudah menyetujui Bangka, yaitu daerah Tuing dan pesisir pantai Pulau Rebo akan disiapkan sebagai kawasan ekonomi pariwisata, sehingga kita harapkan nanti tinggal menunggu Bapak Bupati membentuk semacam konsorsium, dan konsorsium ini nanti akan dilanjutkan kepada Dewan Ekonomi Provinsi yang kebetulan saya ketuanya berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 2016. Kemudian baru kita tindak lanjuti dengan Dewan Ekonomi Nasional yang endingnya nanti adalah mendapat persetujuan sama seperti Belitung. Harapan kita dua pulau besar ini akan melahirkan anggaran yang cukup besar di bidang kewisata sehingga lapangan kerja. Cukup, terima kasih. Paslon nomor 2. Terima kasih. Cukup, waktunya habis. Dan hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen ketiga kita pada kali ini tentang pertanyaan strategis peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan memasuki segmen keempat, segmen yang paling ditunggu-tunggu tentunya, yakni antar paslon saling debat. Pemerintah hadir tentunya untuk membahagiakan masyarakatnya. Menurut Bapak berdua, pertanyaan saya, apakah masyarakat Babel ini sudah bahagia saat ini? Tolong Bapak jelaskan kebahagiaan yang dimaksud ini dengan
happiness index dan IPM index yang Bapak ketahui. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Paslon nomor 1 akan menjawab. Waktu menjawab 2 menit. Dimulai. Baik, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, peran pemerintah dalam membahagiakan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka-angka melalui sebuah penilaian dan proses, yaitu happiness index dan indeks pembangunan manusia. Kalau sekarang ini kami mengatakan masyarakat Bangka justru terbalik, tidak dalam kondisi yang membahagiakan. Demikian juga indeks pembangunan manusianya yang melalui sebuah proses dan kemudian ditentukan dengan angka, maka angkanya menurun, bahkan di bawah tingkat nasional. Oleh karenanya yang pertama sekali bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang sekarang sedang melakukan kegiatan kekuasaan di Provinsi Kepulauan Belitung yang disebut dengan incumbent. Termasuk juga secara kolektif para bupati, wali kota juga ikut bertanggung jawab dalam posisi ini. Oleh karenanya kami insya Allah, karena memang belum diberikan kesempatan, kalau diberi kesempatan semua itu akan selesai, kita selesaikan dengan secara terintegrasi, secara terintegrasi dan secara menyeluruh gitu. Kami persilakan Pak Isran menambahkan. Iya, dan semua itu tidak terlepas dari kinerja incumbent baik di kabupaten maupun di provinsi. Koran Bangka Pos ya beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa kinerja, bagaimana kali Pak Isran ya. Lanjutkan? Ya. Baik, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri kemarin mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang justru meningkat, tetapi ada beberapa daerah yang menurun. Hanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Saya menanggapi dulu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, bukan urutan lagi sekarang, tetapi kepada Lakip. Lakip Bangka Belitung hanya 2 kabupaten, Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah yang mendapat BB+. Provinsi CC. Ini BB+ hanya 38 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi bukan pakai urutan 1 sampai 100 lagi, Pak. Maaf, ya. Terus yang saya maksud happiness index ini adalah bagaimana kita membuat kebahagiaan masyarakat kita melalui pelayanan kesehatan, gaji yang tinggi, pendidikan yang mudah, anak-anak dikasih bus sekolah, tidak ada lagi beli buku di sekolah, sekolah murah dan lain sebagainya. Uang komite pun sekarang harus kita tetapkan jelas-jelas. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan undang-undang, uang komite tidak ada lagi, dan ini semua harus menjadi tanggung jawab provinsi. Itu maksud saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 4. Berikutnya akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 1. Waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, pasti itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama, karena provinsi adalah koordinator pembangunan bagi daerah-daerah, kabupaten dan kota di tingkat provinsi itu masing-masing. Oleh karenanya sebagai koordinator maka kita harus menggerakkan secara bersama-sama. Kunci pertama harus ditingkatkan kekompakan antara masing-masing calon pemimpin yang ada di daerah. Kami jangankan terpilih, tidak terpilih pun sampai hari ini masih tetap kompak, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar kita paling utama untuk membangun di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sama-sama kita cintai. Soal yang berkaitan dengan bagaimana membahagiakan masyarakat dengan program-program yang menyentuh, itu pasti akan kami laksanakan. Justru sekarang ini tidak menyentuh program-program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga tingkat kebahagiaan masyarakat menjadi menurun begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1 cukup. Berikutnya kesempatan kedua, paslon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Setelah paslon nomor urut 2 menjawab, kemudian akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Setelah itu akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1, waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, kami sampaikan kepada pasangan nomor urut 2 bahwa provinsi kita ini adalah provinsi kepulauan. Oleh karenanya potensi lautnya sangat luar biasa. Di Belitung sudah dibangun dengan dana dari pemerintah pusat yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah provinsi untuk dikelola, yaitu pembibitan ikan air laut yang ada di Tanjung Rusa. Sekarang ini kondisinya sangat menyedihkan. Masyarakat berharap banyak
wilayah itu sebagai sentra pengembangan pembibitan dan juga pembesaran ikan kerapu yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Tetapi dari balai benih itu belum mampu menyediakan benih unggul, sehingga masyarakat masih bekerja sama dengan pihak pengusaha mendatangkan bibit justru dari Bali sana. Oleh karenanya apa langkah-langkah saudara untuk mengembangkan industri ini? Paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya harus meluruskan bahwa ketika kita terwujudnya provinsi, ini ada mahar yang kita sepakati. Salah satu mahar adalah intervensi, artinya saling ketergantungan. Dimana ketika Bangka Belitung sudah dijadikan pusat bibit, maka di Bangka tidak boleh lagi, sehingga tidak menjadi persaingan. Nah, maka itu ditempatkan di Tanjung Nusa. Memang kita sadar sumber daya manusia kita terkait dengan UPT kita memang agak kesulitan kita, terutama putra-putri kita yang di Bangka tidak bersedia rata-rata ditugaskan di Belitung, sehingga kita terpaksa memanfaatkan sumber daya yang manusia yang ada. Maka ini bagian terpisahkan untuk kami ke depan untuk merekrut SDM agar SDM yang kami tempatkan di UPT ini betul-betul potensial. Juga kalau masih sepatutnya juga menanggapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa ada pembawaan publik yang disampaikan oleh kawan tadi terkait dengan pendidikan. Padahal Provinsi Bangka Belitung menurut catatan kami 28,9% itu alokasi anggaran kita dari APBD dan terbesar di Indonesia. Setelah Riau 30% dan di atas DKI 27%. Ya, ini perlu disadari. Jadi tidak benar kalau seandainya kita di bawah nasional. Karena catatan kami seperti itu. Kemudian di 2 tahun lalu betul lakip kami masih CC. Hari ini karena kemarin saya yang menerima di Istana Negara, lakip kami B+. Kebetulan di depan adalah saudara-saudara kita yang hadir sebagai tambahan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Cukup, mungkin wakil gubernurnya, calon wakil gubernur mau menambahkan. Oke, baik, cukup. Berikutnya paslon nomor urut 1 akan menanggapi. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kita berharap betul bahwa tenaga-tenaga profesional itu akan ditempatkan di tempat yang semestinya, karena harapan masyarakat begitu besar, Pak. Sekarang ini peredaran uang di sana sudah miliaran, Pak. Jadi masyarakat sudah menikmati, tetapi ada kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam rangka mendatangkan bibit-bibit unggul itu jaraknya terlalu jauh, sehingga sampai di daerah ini persentase tingkat hidupnya sangat rendah. Jadi kami berterima kasih, mudah-mudahan nanti kita sama-sama akan saling bersinergi, saling bahu-membahu untuk membangun daerah ini, terutama di sentra kelautan dan perikanan yang memang sudah dari dulu terbentuknya provinsi ini kita menetapkan Belitung sebagai kawasan etalase kelautan dan perikanan ini. Terima kasih. Cukup. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 1. Berikutnya akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Menanggapi ini? Iya, menanggapi dari paslon nomor urut 1. Baik, saya pikir sebagaimana saya gambarkan tadi, bahwa kami tentu akan menempatkan atau rekrutmen orang-orang yang tepat nanti untuk memimpin pelaksanaan ini, agar kita tidak lagi perlu mendatangkan bibit dari luar, sehingga kemudian kita juga akan memberikan insentif bagi mereka yang kita tempatkan di tempat itu, sehingga nanti walaupun dia berasal dari Bangka kelahirannya, dia mau ditempatkan di Belitung sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Harapan kita, apa yang jadi tujuan kita tentang pembibitan ini tidak menjadi kendala, sehingga masyarakat bisa menikmati pembibitan dengan sempurna dan tentu akan menghasilkan bibit-bibit unggul, dan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan para nelayan khusus di bidang pertanian budidaya. Barangkali itu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Tentunya kami juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mensupport, karena Bangka Belitung adalah pusat maritim khususnya di Indonesia bagian barat. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Mohon ketenangannya bagi para pendukung. Berikutnya paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Setelah paslon nomor urut 3 menjawab, akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 2. Setelah itu akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 3 kembali. Baik, kepada paslon nomor urut 2, silakan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hidayat yang juga wakil saya ini. Saya melihat akhir-akhir ini putra-putri kita dalam melaksanakan UNAS ujian nasional
mendapat sertifikasi tingkat kejujuran luar biasa di tingkat nasional. Tetapi di sela-sela kita sedang mendapatkan sertifikat tingkat kejujuran dalam menyelesaikan UNAS, ada para pemimpin kita yang tidak memberikan contoh yang baik terhadap situasi dan kondisi. Contohnya tentang money politik. Bagaimana sikap saudara melihat respon ini terhadap perkembangan yang ada saat ini? Barangkali untuk pelajaran politik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Mohon. Para pendukung, ada yang mau ditambahkan? Dari calon wakil gubernur cukup? Baik. Paslon nomor urut 3 silakan menjawab. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Inilah Pak Gub nih, pertanyaan yang selalu mudah saya jawab. Tidak pernah sulit. Gampang Pak Gub. Yang tidak benar kita pecat saja Pak Gub. Yang benar kita ambil. Ya, yang benar kita ambil ya. Yang money politik sudah kita serahkan pada pihak hukum yang berlaku ya. Yang penting pokoknya jalannya apa yang kata Pak Gub bilang tadi, bahwa kita agak menurun, ya setelah kita jadi gubernur kita naikkan saja. Jadi ini masalahnya masa kecil Pak Gub. Kalau mau ikut pemerintah ini aturannya. Kalau mau ikut negara lain silakan buka visa negara lain. Apalagi kita ini katanya banyak turun, banyak udah kita ganti saja. Apa yang dikatakan oleh pasangan satu tadi, kembali dengan manusianya, sumber daya manusianya. Di sini kan sehat, pendidikan, ekonomi. Kalau sehat, ekonomi nggak bagus juga. Jadi kesimpulan dari saya, Pak Gubernur yang tercinta, masih bos saya katakan kita sama-sama kita basmikan. Baik, terima kasih. Semuanya, Pak Paslon Gubernur, nomor urut 3 silakan. Paslon nomor urut 2 menanggapi kembali dari paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Barangkali apa yang disampaikan Pak Wagub ini tergantung kepada moralitas sebetulnya. Bagaimana dia melihat manfaat daripada pelaksanaan penyelenggara negara, khususnya dalam pemilu kada ini, untuk memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh pemediaan yang seimbang, sehingga apa yang kita lihat di permukaan betul-betul memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat kita yang saat ini butuh pendidikan dan pencerahan politik, sehingga harapan kita tidak terjadi hal-hal yang kita lihat akhir ini meresahkan kita dari pemberitaan secara publik yang disampaikan media elektronik maupun media cetak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup. Paslon nomor urut 2. Terakhir, paslon nomor urut 3 menanggapi kembali dari pernyataan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, sama aja lah. Ya. Tujuan Pak Rustam dengan saya sama aja lah ya. Yang money politik tadi memang sudah pembelajaran membuat tepuruknya politik Bangka Belitung ini ya. Ya, pihak hukum lah, karena hukum adalah panglima tertinggi ya. Saya rasa apa yang kata Pak Rustam tinggal kita oleskan, kita tingkatkan, dan mari kita bersyukur bahwa Pak Rustam masih punya nalurinya untuk mengatakan bahwa politik kita ini masih ada money politik seperti tadi ya. Ya itulah risikonya kalau kita miskin. Kalau kita kaya nggak begitu. Kalau kita kaya nggak ada yang money politik Pak Rustam ya. Karena kita miskin. Makanya kita berdoa Pak Rustamnya. Kalau Pak Rustam menang, kita tingkatkan. Kalau saya menang, saya tingkatkan. Hormat saya dengan Pak Rustam. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya yang terakhir, paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4 yang kemudian nanti akan dijawab, dan setelah itu paslon nomor urut 3 akan menanggapi kembali, dan terakhir paslon nomor urut 4 akan menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 3. Waktu untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Tenang Andinda, kecil jawabnya, singkat. Tadi kita bicara soal kesehatan. Hebat sekali kesehatan. Saya tanya satu aja Pak. Berapa puskesmas se-Bangka Belitung dan pustu se-Bangka Belitung? Titik. Baik, kepada para pendukung dimohon tenang. Para pendukung, sudah Bapak pertanyaannya? Paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 sudah. Para pendukung, sekali lagi kami mohon agar tetap tenang, agar debat ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Mohon, saya akan memulai ketika belum diam. Para pendukung, sudah? Oke. Paslon nomor urut 4 akan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jumlah puskesmas itu adalah jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Hidayat. Kalaupun ada lebih,
Itu karena kemampuan daerah tingkat 2 yang mempunyai uang lebih untuk mendapatkan fasilitas itu, selain untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pustu adalah jumlah desa atau jumlah dusun yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itulah jumlah puskesmas dan pustu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhatian. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar penyakit-penyakit yang biasanya ada di masyarakat ini dapat kita kurangi, sehingga beban biaya kesehatan yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu bisa kita kurangi. Tapi kalau misal Pak Hidayat menyatakan saya punya rumah sakit apa segala macam, ya betul Pak Hidayat, rumah sakit yang Bapak Hidayat laksanakan itu adalah rumah sakit swasta, bukan gratis. Gratisnya dibayar oleh pemerintah. Pemerintah yang terbeban, Bapak sebagai orang swasta mendapat keuntungan di sini, Pak. Mohon maaf. Jadi ini harus menjadi pemecahan kita bersama. Jadi menurut hemat saya, bagaimana peran puskesmas di kecamatan? Benar apa yang Pak Hidayat sampaikan tadi, menanya jumlah puskesmas ini, saya rasa niatnya sama. Mungkin untuk melayani masyarakat di tingkat puskesmas, agar puskesmas terberdaya, sehingga beban daripada biaya kesehatan masyarakat kita menjadi sedikit atau minimal. Begitu Pak Ibrahim. Terima kasih. Baik, tunggu Pak, tunggu. Baik, sudah cukup dengan pertanyaannya. Para pendukung mohon sekali lagi ya. Jika masih juga di belakang ada pihak keamanan, tolong semuanya untuk tenang ya. Pasal nomor 3 akan menanggapi, Pak, menanggapi bukan bertanya balik, ya, menanggapi. Waktu Bapak menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Maaf Pak Arzaldi, adinda saya tercinta, bahwa puskesmas itu bukan seluruh desa. Puskesmas itu hanya 62, catat Pak Arzaldi, adinda ya. Pustu 166. Bukan seluruh desa. Kita harus berjiwa besar. Mungkin beliau ini mungkin sibuk, mungkin tidak pernah puskesmas mungkin, ya. Masalah rumah sakit saya, Pak Rizaldi, jangan nuduh Pak Rizaldi. Demi Allah, saya belum pernah makan uang rumah sakit saya, Pak Rizaldi. Dah selamat dunia akhirat. 200 miliar saya bangun Belitung, Pangkal Pinang. Sungai lihat, demi Allah adinda, belum saya makan. Jangan nuduh Pak Rizaldi, bahaya. Itu saya bangun untuk sosial. Belum ada BPJS, saya sudah melaksanakan Pak Rustam. Rumah sakit itu saya bangun bukan untuk memperkaya saya, tidak. Saya berikan untuk bangsa dan negara, khusus Provinsi Bangka Belitung. Ya. Baik, cukup, terima kasih. Ya. Paslon nomor urut 3 kepada paslon nomor urut 4 menanggapi kembali pernyataan dari paslon nomor urut 3. Mohon pendukung waktu untuk menanggapi kembali 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kakanda saya tercinta. Tadi saya jawab. Tetap fokus. Jumlah puskesmas itu sejumlah kecamatan. Puskesmas bukan di desa. Baik. Ya. Jumlah puskesmas itu sejumlah kecamatan. Jumlah pustu yang ada di desa. Mengenai tuduhan, tidak ada saya menuduh Pak Hidayat. Perkaranya ini hanya karena masalah pengaturan saja, bahwa uang pemerintah itu menjadi beban pemerintah untuk melayani masyarakat, yang mana rumah sakit swasta menyiapkan BPJS, tetap uangnya itu disampaikan kepada perusahaan. Perkara Bapak mengambil tidaknya keuntungan dari situ, ya Allah wa alam, saya pun tidak tahu, itu urusan manajemen Bapak. Saya nggak ngerti urusan itu, ya jangan dibawa ke sini lah, saya nggak ada istilah menuduh-nuduh Pak, mohon maaf, demi Allah saya nggak nuduh-nuduh. Terima kasih Pak. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah segmen keempat di mana paslon saling debat. Dan sebelum memasuki segmen kelima, saya akan kembalikan lagi acara ini terlebih dahulu kepada pembawa acara kita. Silakan. Terima kasih. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon. Terima kasih. Dan masih untuk menambah semarak dan juga semangat, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan yel-yel dari masing-masing pendukung pasangan calon. Baik hadirin, kalau tadi kita memulainya dari pendukung pasangan calon nomor urut 1, ada baiknya sekarang kita memulai dari pendukung pasangan calon nomor urut 4. Kita dengarkan bersama-sama yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 4. 10 detik.
terima kasih. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan semangat yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 3. Silakan. Hidayat Sukirman sudah membangun. Nomor 3. Baik, cukup, terima kasih. Dan berikutnya kita mendengarkan semangat yel-yel dari para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Cukup. Cukup. Pendukung pasangan calon nomor urut 3. Ya, nomor terima urut kasih. 2. Cukup. Cukup, terima kasih. Cukup. Baik, Bapak Mohon Ibu, tenang, terima kasih. Dan selanjutnya yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan moderator untuk kembali memandu debat kali ini. Silakan. Baik, terima kasih pembawa acara kita yang ganteng dan cantik. Dan sampailah kita pada segmen kelima di debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Segmen ini merupakan segmen penutup di mana masing-masing paslon akan diberi kesempatan untuk closing statement. Kesempatan pertama, saya akan persilahkan paslon nomor urut 1 untuk closing statement. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, saya menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap money politik. Pemilih cerdas, memilih pemimpin cerdas. Pilih nomor 1, Yusron Yusroni. Di Pulau Bangka ada Bukit Betung, di Pulau Belitung pelabuhannya Tanjung Batu. Wahai masyarakat Bangka Belitung, tanggal 15 nanti pilih nomor 1. Cukup? Cukup, terima kasih paslon nomor urut 1. Berikutnya closing statement dari paslon nomor urut 2. Waktu sama 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bangka Belitung yang saya cintai, di Lauful Mahfud Allah telah tetapkan siapa sebenarnya menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk 2017-2022. Tugas kita adalah kerja sehingga kita dapat mendapat ganjaran dari Allah untuk kemenangan. Dengan kerendahan hati kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian dengan bismillahirrahmanirrahim coblos nomor 2 pada 15 bulan 2 2017. Baik, cukup, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya pendukung berikutnya closing statement dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Saya bersama Pak Haji Sukirman, terima kasih seluruh masyarakat Bangka Belitung yang telah mempercaya saya amanah yang akan datang. Satu kata untuk Bangka Belitung: jujur, tegas, anti korupsi. Insya Allah Babel akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Terakhir closing statement dari paslon nomor urut 4. Waktu sama 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzaldi Rosman, Pak, bersama Pak Abdul Fatah dari Belitung sudah menyatakan hati kami dan mewakafkan diri kami untuk kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati kami, Erzaldi Rosman Abdul Fatah mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk memilih pasangan nomor 4. Mari kita wujudkan visi kesejahteraan Bangka Belitung ini, karena visi tanpa eksekusi adalah ilusi. Salam Erzaldi Rosman Abdul Fatah menuju Babel baru. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Dan sebelum saya menutup acara debat kali ini, saya minta untuk masing-masing paslon mundur sedikit untuk berbaris sebagai dan berangkulan sebagai simbol pilkada damai bersama dengan seluruh komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Bawaslu. Oke, silakan Bapak-bapak untuk naik ke atas panggung. Ini merupakan simbol pilkada damai kita sebelum menuju hari pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017, hari Rabu. Saling berangkulan, Bapak Ibu semuanya, antara masing-masing paslon, nomor urut 1, 2, 3, dan 4, beserta dengan komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Silakan posisinya. Berangkulan, Bapak Ibu, berangkulan, saling berangkulan. Tangannya mungkin bisa diangkat ke atas. Baik. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah simbol Pilkada Damai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah gelaran demokrasi yang akan dilaksanakan pada Rabu 15 Februari 2017. Kita harapkan dapat berjalan dengan sukses. Baik, terima kasih kepada komisioner dan komisioner KPU dan juga Bawaslu untuk menempati posisi sebelumnya, dan kepada masing-masing paslon tetap pada posisinya di atas panggung. Debat selesai, tentunya tidak ada saling dendam antara masing-masing paslon, ya. Karena ini adalah era demokrasi, ya. Saling berdebat, beradu gagasan tentunya dengan mengedepankan etika, sopan dan santun. Baik, Komisioner KPU untuk kembali ke tempatnya, dan para paslon nomor 1, 2, 3 dan 4 untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Jangan lupa gunakan hak suara Anda pada hari Rabu. Sekali lagi, pada hari Rabu datang ke TPS dimanapun Bapak Ibu tinggal, dan suara Anda sangat menentukan, sangat penting bagi kemajuan bumi serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita tercinta. Saya Muhammad Adha Al-Qadri selaku moderator mohon undur diri dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya saya serahkan ke MC untuk menutup keseluruhan acara debat ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Tak bosan-bosan kami ingatkan, jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Sampai jumpa. Kami harapkan kepada seluruh pendukung untuk dapat kembali duduk dan kembali tenang, karena kita akan mengikuti acara penandatanganan kesepakatan dengan Komisi Informasi Daerah KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik hadirin, kami ingatkan kembali bahwa jangan meninggalkan ruangan, karena sesaat lagi kita akan melakukan acara selanjutnya, yaitu penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik. Dan hadirin kami harap untuk duduk.